Walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, dapat melakukan pengkreditan pajak masukan. Instansi pemerintah kadang mencari yang PKP. Halo kawan pajak, berjumpa lagi di podcast Ngusak Asik. Ngobrol santai, pajak asik. Obrolan seputar berita terkini, update aturan terbaru, serta info-info perpajakan yang tentunya menarik untuk diperbincangkan. Bersama saya Prana, obrolin aja di Ngusak Asik. Disiarkan melalui kanal YouTube KPP Pratama Wonosari, Ngusak Asik kali ini telah memasuki episode ke-7. Dan bagi kawan pajak yang belum sempat menonton atau mungkin terlewat episode sebelumnya, kawan pajak dapat langsung meluncur ke kanal YouTube KPP Pratama Wonosari dengan playlist Ngusak Asik. Dan bagi kawan pajak, jangan lupa untuk subscribe serta share video ke kawan pajak yang lain ya. Nah, kawan pajak, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan bagi pengusaha kena pajak atau PKP. Nah, kawan pajak, pada episode kali ini saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh narasumber, yakni seorang fungsional penyuluh pajak KPP Pratama Wonosari. Beliau adalah Kak Dior Panji Putra Negara. Bagi kawan pajak yang selalu mengikuti live Instagram KPP Pratama Wonosari atau mengikuti sosialisasi dan kelas pajak KPP Pratama Wonosari, tentu sudah tidak asing dengan beliau. Langsung saja kita main ke rumahnya yuk. Waalaikumsalam, Pak Rana. Monggo silakan masuk. Alhamdulillah, Kak Prana ya. Iya, terima kasih Kak Prana. Oh iya, ada apa nih, keperluan apa nih di sini Kak Prana? Nah, gini Kak Dior, ngomong-ngomong tentang Kak Dior nih. Sekarang tuh Kak Dior kelihatan sumringah. Iya, Terus kelihatan sehat, bugar. Kalau kawan pajak ingat nih ya, dulu itu di podcast Ngusak Asik episode 1, mungkin penampilan Kak Dior belum seperti Oh sekarang. iya, betul. Sekarang benar-benar amazing itu. Apa Kak rahasianya? Rasanya makan sehat, Oke. jangan lupa olahraga teratur Kak Prana. Oh gitu. Iya, kalau saya biasanya olahraga pagi. Gitu. Itu ngefek banget ya Kak? Iya, jadi memang ketika pas saya gemuk dulu ya Kak Prana, Iya. itu memang untuk olahraga memang berat. Tapi pelan-pelan pasti bisa nanti untuk olahraga yang lebih ringan atau yang agak berat. Dan itu ngefek juga ya buat habitnya Kak Dior. Iya, betul. Jadi sekarang lebih bangun lebih pagi, terus bisa lebih sehat lah, lebih ceria saya. Gitu. Badannya lebih segar. Monggo silakan Kak Prana, duduk dulu Kak Prana. Wah, tempatnya bagus banget ya Kak Dior ya. Iya, itu berat. Tapi maafnya agak panas ya Kak Prana ya. Oke, nggak apa-apa Kak. Baik Kak Dior, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kewajiban perpajakan bagi wajib pajak PKP atau pengusaha kena pajak. Seperti kita ketahui ya Kak Dior ya, kalau PKP ini memiliki peranan penting bagi penerimaan negara kita. Betul sekali Kak. Nah, fungsi PKP ini juga boleh dari memungut, menyetorkan, kemudian melaporkan pajak pertambahan nilai. Nah Kak Dior, sebelum kita membahas mengenai kewajiban dan hak dari PKP tadi, boleh dong Kak dijelaskan definisi PKP itu apa, kemudian subjek dari PKP itu siapa saja? Baik, baik Kak Prana. Untuk PKP, PKP itu pengusaha yang melakukan penyerahan. Penyerahannya itu yaitu barang kena pajak dan atau jasa kena pajak Kak Prana. Ya, yang dalam hal ini barang atau jasa kena pajaknya ini dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Lalu untuk PKP ini terbagi atas dua kategori Kak Prana. Ada PKP wajib pajak orang pribadi Ya. dan ada PKP wajib pajak badan. Nah, PKP wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan ini melakukan penyerahan bisa barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, begitu Kak Prana. Oke, jadi kawan pajak untuk PKP tadi
ada dua kategori ya, orang pribadi dan badan, dan mereka yang melakukan penyerahan BKP maupun JKP. Nah Kak Dior, selanjutnya, apakah seluruh pengusaha itu wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP? Oh ya, baik Kak. Jadi pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN ya, ini saya sambil baca. Kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan ya. Itu wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu siapa saja pengusaha kecil itu ya? Kalau dasarnya dari PMK 197 tahun 2013, pengusaha kecil yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Karena Oke, 4,8 miliar ya kawan pajak ya, bisa dicatat ya. Semua ya, 4,8 miliar. Jadi pengusaha yang masih termasuk dalam pengertian pengusaha kecil tidak wajib ya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Tetapi kalau misalnya wajib pajak tersebut baik orang pribadi atau badan sudah memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam 1 tahun, maka wajib dikukuhkan menjadi PKP. Begitu Kak Prana. Lalu ada lagi Kak Prana, kalau misalnya ada pengusaha perdagangan emas eceran ya, pengusaha emas eceran itu walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 miliar tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP karena di sini ada aturannya yaitu di Peraturan Menteri Keuangan tahun 48 tahun nomor 48 tahun 2023. Jadi meskipun pedagang emas eceran omsetnya tidak lebih dari 4,8 M tetap wajib dikukuhkan sebagai PKP. Oke. Tetap wajib untuk memungut, menyetorkan PPN dan melaporkan SPT masa PPN. Baik. Jadi tidak semua pengusaha itu wajib dikukuhkan sebagai PKP ya kawan pajak. Kemudian kalau untuk pengusaha yang omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun itu wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah Kak Dior, saya mau tanya lagi. Lalu kapan ya waktu bagi pengusaha kena pajak bagi wajib pajak tersebut untuk menjadi PKP, Kak? Baik, Kak Prana. Untuk wajib pajak yang omsetnya dalam tahun berjalan, maksudnya dalam tahun berjalan, setahun itu misalnya sudah lebih dari 4,8 M, sudah menghitung omset dari awal bulan sampai misalnya di pertengahan, ternyata sudah lebih dari 4,8 M, maka di akhir bulan berikutnya sudah wajib mendaftarkan atau mengajukan permohonan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak, begitu Kak Prana. Oke, jadi pada bulan berikutnya ya Kak ya? Akhir bulan berikutnya, kawan pajak. Baik kawan pajak, tadi kan sudah dijelaskan mengenai subjek dari PKP, definisi PKP, dan kapan menjadi PKP. Lalu langsung saja ya kawan pajak kita ke materi inti mengenai hak dan kewajiban PKP tersebut. Kak Dior bisa dijelaskan Kak mengenai hak dan kewajibannya? Baik Kak Prana. Oh iya Kak Prana, ini ada sedikit snack sama minuman Kak Prana. Monggo. Wah, Kak Dior repot-repot sekali ya. Oh tidak repot-repot Kak Prana. Terima kasih Mas. Monggo silakan diminum ya, dulu Kak Dior, makasih ya. Kopinya enak sekali ya Kak ya. Iya ini esnya juga enak nih. Oh ya tadi terkait dengan hak dan kewajiban PKP ya Kak Prana ya. Untuk wajib pajak PKP tadi kan untuk akhir bulan berikutnya sudah wajib dikukuhkan PKP ya. Misalnya di omset sampai Januari sampai dengan katakanlah tanggal 16 Juli itu sudah lebih 4,8 M. Lalu wajib pajak tersebut baik orang pribadi maupun badan di akhir bulan Agustus sudah wajib mengajukan permohonan PKP ya karena omset sudah lebih 4,8 M. Lalu untuk hak PKP apa saja? Yaitu hak PKP yang pertama dapat melakukan pengkreditan pajak masukan ya. Pengkreditan pajak masukan ini bisa didapatkan ketika PKP juga bertransaksi dengan PKP. Artinya PKP yang di sini selaku pembeli ya, pembeli kepada PKP yang sebagai penjual. Itu nanti dapat mengkreditkan pajak masukan baik itu penyerahannya barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Lalu dapat melakukan restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN yang
PKP penjual bayarkan. Jadi selisih ya nanti ya Kak Prana. Jadi atas barang kena pajak yang penjual pungut itu dikurangi dengan barang atau jasa kena pajak yang penjual sebagai selaku pembeli begitu. Jadi sebagai pengurangan atas selisih atas pajak keluaran dan pajak masukan. Lalu kewajiban PKP yang pertama yaitu memungut PPN dan atau PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN dan atau PPNBM yang terutang yang kurang bayar. Lalu yang ketiga melaporkan dan atau menyampaikan SPT masa PPN dan atau PPNBM yang terutang. Begitu. Jadi restitusinya nanti bisa diajukan melalui SPT masa PPN begitu Kak Prana. Oke. Ya. Lalu ada keuntungannya juga nih Kak Prana kalau menjadi PKP. Keuntungannya yang pertama dianggap memiliki sistem yang baik dan legal di mata hukum. Yang kedua dianggap sebagai perusahaan tertib dalam kewajiban perpajakan Kak Prana. Yang ketiga perusahaan dianggap bonafit dan besar. Yang keempat dapat melakukan transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Kan instansi pemerintah kadang mencari yang PKP, lebih memprioritaskan kepada wajib pajak yang PKP. Lalu yang kelima yaitu pola produksi dan investasi pengusaha akan lebih membaik karena semua biaya dibebankan kepada konsumen akhir. Jadi untuk PPN itu yang dibebankan adalah konsumen, bukan kepada penjual ya. Selalu pembeli dalam hal ini untuk PPN. Jadi seperti itu ya kawan pajak mengenai hak dan kewajiban dari pengusaha kena pajak tadi atau WPPKP tadi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang persyaratan apa saja nih Kak Dior ketika wajib pajak pengen dikukuhkan sebagai PKP. Baik Kak Prana. Kalau kawan pajak semua ya ingin mengajukan pengukuhan PKP, nanti bisa mendatangi KPP Pratama terdaftar Kak Prana. Kalau di kita kan KPP Pratama Wonosari. Untuk orang pribadi dan badan nanti dapat datang ke KPP Pratama Wonosari dengan mengajukan yang pertama mengisi formulir permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Yang kedua formulir aktivasi akun PKP atau aktivasi akun pengusaha kena pajak. Yang ketiga mengajukan permohonan permintaan sertifikat elektronik Kak Prana. Nah, ketiga formulir tadi itu ada masing-masing lampirannya ya Kak Prana. Untuk orang pribadi cukup fotokopi KTP dan kartu NPWP, lalu menunjukkan asli KTP dan kartu NPWP. Sedangkan untuk wajib pajak badan itu kan ada wajib pajak badan pusat dan ada wajib pajak badan cabang. Untuk wajib pajak badan pusat itu nanti kawan pajak semua ya. Untuk pusat yaitu membawa fotokopi akta pendirian ya, akta pendirian perusahaan dan akta perubahan. Kalau misalnya ada akta perubahan. Lalu ada fotokopi KTP dan NPWP direktur. Lalu nanti menunjukkan akta pendirian dan akta perubahan asli, KTP dan kartu NPWP asli direktur. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan cabang itu cukup fotokopi SK kepala cabang, fotokopi KTP dan kartu NPWP kepala cabang. Sedangkan nanti juga menunjukkan asli dari SK kepala cabang, SK KTP dan SK kepala cabang, KTP dan kartu NPWP asli. Oke, jadi itu tadi ya Kak syaratnya. Berarti daftar PKP itu harus sesuai dengan KPP terdaftarnya ya Kak ya? Iya betul Kak Prana. Terus yang mungkin yang sering bingung bagi kawan pajak sekalian itu adalah yang datang misalnya badan nih, yang datang harus direkturnya langsung atau bagaimana Kak? Ya sebaiknya direkturnya langsung karena ini nanti juga sekalian pengajuan sertifikat elektronik. Oke. Terus ngomong-ngomong tentang sertifikat elektronik itu apa ya Kak ya? Bisa Kak Dior jelaskan mungkin bagi kawan pajak yang masih awam bingung juga ya apa ini sertifikat elektronik itu? Ya, sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik Kak Prana dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikat elektronik. Jadi sertifikat elektronik ini nanti akan digunakan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Itu yang pertama untuk mengakses di aplikasi e-faktur.pajak.go.id. Untuk aplikasi di membuat fakturnya yaitu aplikasi e-faktur desktop dan juga untuk mengakses untuk laporan SPT masa PPN di web e-faktur.pajak.go.id. Itu soalnya dibutuhkan sekali oleh
PKP dalam hal untuk melaporkan SPT masa PPN maupun untuk membuat fakturnya begitu Kak. Jadi aplikasinya itu tadi ya Kak ya, yang digunakan wajib pajak Betul. untuk mengakses sertifikat elektronik tadi ya? Iya betul Kak Untuk Wana. bisa menerbitkan faktur. Betul, Oh. menerbitkan faktur, lalu nanti kan faktur itu diterbitkan akan diberikan kepada pembeli ya Kak Prana ya, selaku PKP penjual akan menerbitkan faktur, memberikan kepada pembeli, dan nanti itu digunakan untuk menagih atas barang dan atau jasa yang diserahkan dari penjual kepada pembeli begitu Kak. Cukup jelas ya kawan pajak penjelasan dari Kak Dior tadi. Nah selanjutnya nih Kak, kawan pajak juga sering menanyakan batasnya Kak, batas jangka waktu dari pembayaran dan pelaporan bagi PKP tersebut. Iya. Itu bisa dijelaskan mungkin Kak? Ya baik Kak Prana, untuk jangka waktu akhirnya ya saya sampaikan jangka waktu akhir untuk pembayaran dan pelaporan dari SPT masa PPN maupun SPT masa PPN yang statusnya kurang bayar itu di akhir bulan berikutnya. Jadi misalnya untuk SPT masa PPN sekarang bulan Agustus ya Kak Wana, bulan Agustus, maka paling lambat dilaporkan di akhir bulan September. Oke. Untuk pembayarannya pun juga di akhir bulan September. Artinya untuk dapat melaporkan SPT masa PPN yang statusnya kurang bayar itu harus dilunasi terlebih dahulu atas selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Nanti baru bisa dilaporkan. Dan untuk melaporkannya membutuhkan yang namanya sertifikat elektronik. Nah, ngomong-ngomong tentang pelaporannya ya Kak ya, Ya. pelaporan SPT-nya ini menggunakan apa ya Kak kalau PKP ini? Ya, untuk formulir wajib pajak PKP ya, untuk pelaporannya SPT masa PPN ini menggunakan formulir 1111 ya. 1111. Nah, di formulir 1111 ini karena laporannya secara elektronik, kawan pajak yang PKP nanti dapat mengakses di web strip-efaktur.pajak.go.id dan pastikan sertifikat elektronik ini masih berlaku. Jadi untuk sertifikat elektronik ini berlakunya hanya 2 tahun Kak Prana. Nanti wajib gitu. melakukan perpanjangan sertifikat elektronik. Nah, untuk pertama kali pengajuan sertifikat elektronik itu memang wajib datang ke Kantor KPP, ya. ke Oke. kantor. Tetapi kalau misalnya sudah mau expired atau sudah mau kadaluarsa, nanti bisa melakukan perpanjangan secara online di efaktur.pajak.go.id. Nanti bisa online. Kita juga ada WA untuk perpanjangan sertifikat elektronik. Nah Kak Dior, kalau misalnya udah telat nih Kak, udah kelewat, kita misalnya kelupaan untuk memperpanjang itu gimana Kak? Nggak apa-apa, nanti tetap diajukan untuk perpanjangan saja. Oke. Karena memang ada wajib pajak yang ketika mengakses untuk laporan ternyata tidak bisa, setelah dicek ternyata memang wajib pajak tersebut sertifikat elektroniknya sudah expired atau Dan itu cukup via online ya Kak ya? Iya, bisa via Kalau online. via online ini bisa dijelaskan Kak langkah-langkahnya? Ya, untuk via online nanti kawan pajak semua ya, nanti bisa mengakses melalui efaktur.pajak.go.id. Nanti ada menu perpanjangan sertifikat elektronik setelah login di akun masing-masing wajib pajak ya. Begitu Kak Pana. Oh gitu. Terus tinggal nunggu aja? Atau kita perlu konfirmasi ke kantor, misalnya Ya. telepon atau email, WhatsApp? Ya, nanti kawan pajak semua perlu konfirmasi ke kantor karena dibutuhkan yang namanya verifikasi identitas diri ya. Oke. Dalam hal ini nanti akan dipandu oleh petugas pajak di KPP Pratama. Untuk nomornya juga sudah ada Kak Prana, mungkin bisa saya share ya. Nanti bisa dilihat di bawah Iya, ini nanti mungkin ya ada. kawan pajak untuk kontak person sama info-info terkait PKP ya Kak ya? Iya, kita juga ada Khusus, layanan oke. juga. Oke. Baik kawan pajak, tadi kan sudah dijelaskan secara rinci ya sama Kak Dior mengenai PKP, sertifikat elektronik. Lalu yang terakhir ini Kak, pesan-pesan bagi wajib pajak khususnya KPP Pratama Wonosari nih. Kalau misalnya PKP atau sudah PKP itu apa Kak? Ya, baik. Kawan pajak semua ya, bagi yang ingin mengajukan PKP ya, tidak perlu takut. Ya, semoga dalam perbincangan kita di sore Iya. hari ini bisa menambah wawasan ya, pengetahuan bagi kawan pajak semua ketika ingin mengajukan permohonan PKP. Sedangkan untuk kawan pajak semua yang statusnya sudah PKP, saya sampaikan jangan lupa untuk melakukan yang pertama
pemungutan PPN, Pungutan. lalu menyetorkan PPN dan melaporkan SPT masa PPN begitu. Dan mohon diingat untuk jangka waktu paling lambatnya yaitu akhir bulan berikutnya. Dicatat ya kawan pajak, ya. Laporannya tadi ya di akhir bulan berikutnya. Ya, jangan terlambat ya kawan pajak semua ya. Soalnya ketika ada keterlambatan pembuatan faktur ya Mbak Kak Rana ya, untuk keterlambatan pembuatan faktur maupun keterlambatan penyetoran PPN yang kurang bayar maupun melaporkan terlambat laporan SPT masa PPN itu ada dendanya Kak Rana. Ada dendanya ya kawan pajak. Berapa Kak? Apakah banyak? Untuk laporan sendiri kalau misalnya terlambat itu 500.000 Kak Prana. Jadi semoga kawan pajak semua tepat waktu dalam hal penyampaian SPT masa PPN maupun penyetoran PPN. Jadi cukup lumayan ya kawan pajak dendanya. Jadi jangan sampai terlewat lah ya laporan PPN tersebut. Baik. Dan bagi kawan pajak yang sudah menjadi PKP jangan lupa untuk menjalankan kewajibannya juga ya. Tadi Kak Dior sudah jelaskan, saya ulangi ya. Melalui memungut PPN atau PPNBM terutang, kemudian menyetorkan PPN atau PPNBM terutang yang kurang bayar, dan melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN dan PPNBM terutang. Dan bagi kawan pajak yang belum PKP ya Kak Dior ya, dan baru mau atau pengen mengajukan PKP itu juga jangan takut ya Kak. Tadi kita sudah diberikan pencerahan sama Kak Dior mengenai apa saja yang dilakukan atau hak dan kewajiban dari PKP. Sebenarnya tidak sulit ya Kak ya, nggak rumit. Bisa online Kak. Iya, sekarang sudah digital semua ya, bisa online, nggak harus datang ke kantor pajak, nggak perlu antri dan nggak perlu ribet. Baik Kak Dior, sepertinya obrolan kita kali ini sudah cukup banyak ya Kak ya, sudah sangat menarik dan memberikan begitu banyak manfaat bagi kawan pajak khususnya. Nah Kak Dior, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Kak sudah diberikan waktu dan kesempatan, sudah main ke rumahnya Kak Dior, terus dijamu. Pokoknya saya terima kasih banget dan jangan kapok lagi ya Kak. Next kita podcast bareng lagi. Siap Kak Prana, ya terima kasih Kak Prana atas kesempatannya saya juga bisa diberikan untuk mengisi acara podcast terkait PKP. Ya, semoga kawan pajak semua tercerahkan dan semoga Kak Prana sehat selalu, kawan pajak juga semoga sehat selalu. Baik, terima kasih. Oh ya kawan pajak semua, jangan lupa untuk follow akun media sosial KPP Pratama Wonosari ya. Kita ada YouTube, akunnya namanya KPP Pratama Wonosari, Instagram @pajakwonosari, Twitter @pajakwonosari, lalu di Facebook ada akun KPP Pratama Wonosari. Terus kita juga ada layanan WA Helpdesk, juga ada layanan WA untuk NPWP, PKP, dan sertifikat elektronik. Nanti mungkin ada tampilan di sini ya. Mungkin begitu Kak Prana. Baik. Dan kawan pajak, akhirnya saya Prana dan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Namun sebelum saya tutup podcast kali ini, saya akan berpantun ya. Apa ini Kak Prana pantunnya? Minum kopi di sore hari, omah kayu jadi pilihannya. Jangan lupa like video KPP Pratama Wonosari dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.